Yo guys, kembali lagi bersama Dewa Parley. Di sini hari ini Selasa ya guys, Selasa 14 Desember 2021. Kita akan mereview pertandingan sebelumnya guys. Review. Tadi malam Liga Italia AS Roma lawan Spezia, skornya 2-0 guys. Di sini kita ambil AS Roma 1/4 CP. Oke, CP ya guys. Untuk overnya kita kalah guys, overnya 3 bola, kita ambil over, skornya 2-0, over undernya 3 bola. Untuk AFF Cup ini mainnya nanti jam 16.30 dan untuk yang ini 19.30 nanti. Jadi kita reviewnya sembari untuk besok. Oke guys, kita selesai di review, kita balik ke prediksi hari ini. Selasa guys, 14 Desember. Di sini kita akan membahas tentang Liga Inggris, MCT versus Leeds United jam 3 subuh nanti malam. Oke guys. Di sini MCT di peringkat 1, Leeds sekarang di peringkat 15. Odds bursa taruhan MCT beri Leeds gede ya. City beri 2/4 untuk Leeds United dan over undernya 3,5. Oke, kita bahas tentang head to head dua pemain. Untuk 5 pertandingan sebelumnya, MCT ini punya 4 win dan 1 loss. Lossnya itu waktu di Liga Champion kemarin lawan Red Bull Salzburg kalau nggak salah ya kemarin ya, Red Bull Salzburg di Liga Champion. Kalau Leeds dia di Liga Inggrisnya 1 win, 2 draw dan 2 loss. Statistik 5 pertandingan sebelumnya. Kalau untuk MCT ini dia win streak kalau di Liga Inggris. Dari bulan 10 udah nggak pernah, dari bulan 11 udah nggak pernah kalah dia. Sudah ada sekitar 10 pertandingan win streak. Makanya dia sekarang di peringkat 1 ya guys. Untuk cedera, MCT nggak bisa menurunkan Cancelo, back serba bisa, baik back kanan maupun back kiri. Karena Cancelo kena akumulasi kartu kuning. Kalau pemain lainnya untuk MCT, Ferran Torres masih cedera, Mendy masih kena hukuman. Kalau yang Leeds United ini ada sekitar 4 orang nggak bisa bermain, termasuk Cooper, Bamford, sama Phillips. Nah, Phillips ini lini tengah, jenderal lini tengahnya Leeds United nih. Di pemain tengah sama Bamfordnya ini pemain kunci Leeds ini. Makanya gue juga curiga kok puranya 2/4. Kalau lihat dari head to head pertandingan MCT lawan Leeds 2021 April kemarin, itu skornya MCT kalah 1-2 guys sebenarnya. Makanya gue curiga nih kok 2/4 nih, gede banget. Ternyata ada 3 pemain inti Leeds yang diragukan untuk bermain nanti malam. Cuma nanti kita lihat di hari H-nya, di momen-momen tertentu bisa diturunin atau dipaksakan. Kita nggak tahu ya guys. Kalau dari konten ini diprediksi bahwa masih belum bisa bermain. Head to head kedua tim antara MCT sama Leeds United. Leeds sendiri di FPL musim ini sering membuat tim-tim besar kewalahan dalam bertanding. Terbukti Chelsea pekan kemarin dibuat susah payah untuk menang. Makanya ada drama adu penalti kemarin, drama dikasih penalti di menit-menit akhir ya. Dengan seperti yang kita bahas, kehilangan Phillips dan beberapa pemain kunci Leeds bisa jadi mengganggu performa dalam permainan di tim Leeds United. Nah, karena puranya ini 2/4 bursa transfer, gue jadinya sebenarnya sih agak rancu ya, ragu. Kalau misalkan saya ambil MCT, takutnya Leeds-nya bisa mengimbangin. Cuma beberapa pemain kunci nggak main. Jadi aku lebih condong ya meyakinkan bahwa ini gue tahan aja sih Leeds 2/4 karena puranya gede banget guys. Ini gue tebak under aja deh, under 3,5. Ini feeling gua ya, Dewa Parley ya. Oke, kita lihat reviewnya nanti malam. Oke guys, kita bahas tentang Liga Jerman pertandingan berikutnya. Ini Liga Jerman, Stuttgart versus Bayern Munchen.
jam 12.30 00.30 petang nanti malam, habis jam 12.30 ya, 12 malam. Odds bursa taruhan Munchen memberikan 1/3/4 ke Stuttgart dan over undernya 3,5. Di sini kita lihat 5 pertandingan sebelumnya, Stuttgart untuk 5 pertandingan sebelumnya termasuk memiliki performa yang lumayan baik ya musim ini ya. 5 pertandingan sebelumnya 3 win, 1 draw dan 1 loss. Sedangkan Bayern Munchen win streak 5 win dalam 5 pertandingan. Oke, susunan pemain untuk Stuttgart ini diprediksi dengan formasi 3-5-2. Dia pakai sistemnya mungkin yang 2 sayap ini bakal balik mundur untuk bantu serangan dan bantu pertahanan. Sedangkan Bayern Munchen diprediksi memakai formasi 4-2-3-1. Nah, 4-2-3-1 ini kemungkinan 3 ini tengah Muller, kiri kanan Gnabry, kiri Lane, atau mungkin bisa di-change ya, sayap kiri sayap kanan, ujung tombak Lewandowski. Ini sudah formasi paling paten lah Bayern Munchen. Oke, kita prediksi soal preview pertandingannya. Bayern Munchen kokoh di puncak klasemen dengan 37 poin, meninggalkan Dortmund di posisi kedua dengan selisih 6 poin. Sedangkan Stuttgart di posisi 15 dengan poin 17. Selisih 1 poin saja dengan juru kunci peringkat 16. Tipis banget. Stuttgart juga di pertandingan ini tidak bisa menurunkan 10 pemainnya, sedangkan Bayern Munchen tidak bisa menurunkan 6 pemain. Tapi rata-rata Bayern Munchen bisa menurunkan pemain-pemain inti yang biasa digunakan oleh pelatih Bayern Munchen. Stuttgart ini banjir cedera nih guys, jadi membuat tim Stuttgart benar-benar memutar otak dalam strategi, apalagi yang dihadapin adalah Bayern Munchen yang kita tahu notabene Bayern Munchen tim raksasa di Jerman sih. Jika bisa menurunkan full tim pun kemungkinan Stuttgart bisalah mengimbangin beberapa permainan Bayern Munchen. Hanya saja 10 pemain cedera ini bisa sangat merugikan Stuttgart. Untuk informasi lebih lanjut, sebenarnya Bayern Munchen baru dapat draw Liga Champions ya guys. Ini cuma di luar dari konteks preview. Bayern Munchen ini baru draw dapat lawan Sporting Lisbon di Liga Champions. Lumayan beruntung guys kalau menurut gua. Head to head sendiri antara kedua tim dari 2018 Stuttgart tidak pernah menang dari Bayern Munchen, dan kekalahan Stuttgart defisit minimal 3 gol. Karena dengan sejarahnya begitu, kita ambil Bayern Munchen pur 1/3/4 kita beri. 3/4 yakin over. Kita lihat nanti review nanti malam. Oke guys, kita pertandingan berikutnya. Oke guys, kita bahas tentang AFF Suzuki Cup 2021. Ini untuk besok ya guys. Ini untuk besok jam 7.30 Indonesia versus Vietnam. Ini grup B AFF Suzuki Cup 2021 guys, yang bermain di Singapura sebagai tuan rumah. Mainnya jam 19.30, odds bursa taruhan 1/4, over under 2/3/4. Vietnam ngepur Indonesia 1/4. Di grup B ini merupakan grup neraka guys. Itu highline yang terjadi di AFF Suzuki Cup 2021 ini. Ada tim kuat seperti langganan Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Tidak menutup sebelah mata ada Kamboja juga guys. Indonesia sekarang di peringkat 1 dengan poin 6. Vietnam juga dengan poin 6. Hanya akumulasi golnya itu lebih baik di Indonesia, karena Indonesia bantai Kamboja 4-2, bantai Laos 5-1. Sedangkan Vietnam skor 3-0 melawan Malaysia, 2-0 melawan Laos. Jadi plus 6 untuk Indonesia, Vietnam plus 5. Cuman bagusnya Vietnam dia nggak ada kebobolan ya guys. Clean sheet dia bersih. Nah, di sini Malaysia ada di peringkat 3. Poinnya sama juga 6 poin, hanya saja dia sudah bertanding 3 pertandingan.
1 kalah 2 win, 1 kalahnya melawan Vietnam. Ini merupakan sebuah pertandingan yang benar-benar ujian buat Indonesia ya, Indo Pride buat kita. Sebuah ujian yang termasuk salah satu ujian pertama di grup ini. Kalau misalkan posisinya Vietnam ini, kalau misalkan posisinya menang melawan Indonesia, poinnya 9, dan sisa pertandingan berikutnya dia cuma hanya melawan Laos dan Kamboja. Bisa dipastikan kalau sisa pertandingan 2 pertandingan itu Vietnam sih bakal lolos sih sebenarnya kalau misalnya dia bisa melewatin Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri, kalau dia bisa menang melawan Vietnam, imbang aja deh, kemungkinan untuk dia lolos ke fase berikutnya itu lebih tinggi, karena ujian berikutnya dia harus menghadapi Malaysia. Nah, kalau dia bisa menang, harusnya poin yang didapat 9 poin. Cuman Vietnam termasuk calon juara di grup ini ya guys ya. Jadi termasuk agak berat juga sebenarnya. Oke, di sini kita lihat sebenarnya Indonesia dikasih puran sama Vietnam ini termasuk gede, 1/4. Over undernya 23/4. Kalau gua sebagai betting, emang Vietnam sih kuat sebenarnya. Hanya saja semenjak dilatih sama Sintayong, Indonesia ini menjelma menjadi sebuah tim yang benar-benar masa transisi untuk menjadi perubahan di dunia sepak bola Indonesia. Ada seperti harapan untuk meningkatkan performa Indonesia guys. Apalagi kalau bisa ngangkat piala ya, lebih mantap lagi sih. Di medsos aja pendukung Korea Selatan mendukung Indonesia guys. Keren sih ini. Kalau menurut feeling saya ya, kita ambil Indonesia karena purannya tuh gede guys, 1/4 dan over. Kita tahan aja 1/4. Paling kalau misalnya Indonesia mainnya konsisten, paling kebobolan cuma 1. Cuman gua sih berharapnya seri atau menang, walaupun menang agak susah, cuman seri sih, lebih ke seri sih gua, lebih biar Indonesia berjaya. Oke guys, cukup sampai sini prediksi Dewa Parley. Semoga prediksi Dewa Parley bisa menjadi bahan referensi Anda untuk taruhan betting online. Salam JP, salam betting.